Kembali bersama kami, Saudara. Setelah makan malam bersama Prabowo Subianto tadi malam, pagi ini Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Jokowi dan Erlangga sarapan dan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Erlangga mengaku pada pertemuan empat mata dalam suasana santai itu, dirinya bersama Presiden membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Tapi soal apa hal rinci tentang Pilpres yang dibahas, Erlangga bilang rahasia. Tadi pagi jalan dan makan pagi. Tapi tempat ngomong empat mata sih sama Pak Jokowi, Pak, kelihatannya di foto. Ya, Apa, Pak? ya tentu banyak hal yang bisa dibahas dengan beliau, termasuk juga program-program keberlanjutan dan juga target-target ekonomi di 2024. Kalau Pilpres Ada ya, Pak? apa? Ada tentunya. Kalau pembicaraan ya ada. Tapi apa yang dibicarakan rahasia. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya selama kurang lebih 1 jam berlangsung di tengah mencuatnya sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo di Pilpres 2024. Melalui pesan singkat kemarin malam, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto. Sementara calon wakil presiden, sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi, namun mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02? Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Kurang dari 24 jam, Presiden Jokowi melakukan 2 pertemuan empat mata dengan petinggi Koalisi Indonesia Maju. Malam tadi, Presiden Jokowi makan bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berlanjut, pagi tadi, Jokowi sarapan dan olahraga bersama Erlangga Hartarto bahas Pilpres. Kedua pertemuan ini terjadi tepat setelah Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi angkat bicara soal klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 di Pilpres. Erlangga dan Budi Ari kompak menyebut arah dukungan Jokowi sudah jelas, namun enggan menjelaskan dan menerjemahkan maknanya. Pak dukungan Prabowo bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, Pak bentar itu Pak. Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apa ya tuh Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan. Ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya, kita tetap proporsional. Kalau hitungan netral Pak. Sementara Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai pertemuan empat mata Jokowi Prabowo seakan mengonfirmasi dukungan Jokowi ke Prabowo. Ya, kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Soal pertemuan Jokowi Prabowo dan Jokowi Erlangga, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang pertemuan presiden dan menterinya biasa. Tetapi menurut Imin, Jokowi harus diingatkan agar tetap netral.
Iya, sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja gitu. Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Pertemuan politik jelang Pilpres jadi batu uji janji Presiden Jokowi untuk tetap netral di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah klaim kubu TKN Prabowo Gibran soal arah dukungan Presiden Jokowi, tadi malam Presiden Joko Widodo terlihat makan bareng bersama Menhan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dengan Prabowo, pagi tadi Jokowi juga membagikan momen sarapan berdua dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Apa yang ingin disampaikan Jokowi lewat dua momen ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili, lalu politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Mas Adi, saya ke Anda dulu. Bicara dua pertemuan yang berlangsung tadi malam dan pagi tadi, apa makna yang Anda tangkap? Yap, saya kira ada dua hal. Pertama, ini sebagai penegas bahwa Pak Jokowi itu sudah memutuskan dukungan Pilpresnya di 2024, the one and only, hanya kepada Prabowo Subianto, bukan kepada yang lainnya. Belakangan ini kan mulai santer, misalnya Pak Jokowi itu kembali diidentifikasi adalah sosok yang kemudian dekat dengan Pak Ganjar Pranowo yang dinilai punya kesamaan seperti belusukan dan seterusnya. Jadi ketika ada makan malam antara Jokowi dan Pak Prabowo, pesan politiknya sederhana. Jangan lagi kait-kaitkan Jokowi dengan yang lain. Cukup Jokowi itu kaitkan dengan Prabowo Subianto, bukan yang lain. Saya kira itu pesan tegasnya, Mas. Nah, yang menarik tentu pertemuan Prabowo dan Jokowi plus Pak Erlangga Hartarto, sepertinya memang ini ada kaitan dengan rencana Jokowi yang akan pergi dan kemudian kunjungan ke luar negeri, konon tanggal 10 Januari. Sepertinya ketika Jokowi ini pergi ke luar negeri, urusan politik tentang Pilpres, urusan konsolidasi partai-partai dan pemenangan di 2024, khususnya untuk kubu nomor 2, sepertinya memang cukup dipercayakan kepada Pak Erlangga dan Prabowo Subianto ya. Dalam konteks itulah kemudian pertemuan ini kan terkesan sangat maraton dilakukan. Tadi malam misalnya dengan Prabowo, kemudian esok harinya dengan Pak Erlangga Hartarto. Saya kira dua variabel ini yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik ya, bahwa ya Pak Jokowi tentu saja ketika melakukan kunjungan ke luar negeri tentu ingin memastikan pertempuran, pertandingan politik masih tentang keinginan untuk memenangkan Prabowo Gibran pastinya harus on the track, bukan yang lain. Saya kira itu yang bisa dibaca oleh publik ya secara umum, Pak Stifal. Jadi menegaskan pernyataan dari Pak Erlangga dan Bung Budi Aris Setiadi bahwa sudah jelas, nggak perlu diperjelas lagi, dan itu maksudnya? Ya, sebenarnya ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, sejak saat itu sebenarnya Pak Jokowi dengan PDIP sudah talak 3. Tak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa hubungan antara kedua orang ini gitu ya tidak bisa diselamatkan dalam konteks kembali kepada PDIP. Kalaupun toh tadi malam misalnya bertemu dengan Prabowo Subianto, ini kan sebenarnya lebih pada penebalan ulang bahwa Pak Jokowi itu ya tak lain dan tak bukan dukungan politiknya hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lain. Bahkan kalau kita mendengar statementnya dari Ganjar, itu jelas bahwa pertemuan Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah sebagai bentuk keberpihakan, itu justru lebih bagus kata Pak Ganjar, biar tidak ada wilayah abu-abu yang kembali ditafsirkan oleh PDIP. Tapi overall bagi saya semua orang sudah tahu, Tifal, semua publik sudah tahu bahwa Jokowi itu pastinya hanya mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo apalagi Anies Baswedan. Ini yang memang tak ada perdebatan lagi tentang kemana arah politik Jokowi di 2024. Kang Aceh, tadi pagi kan pertemuan dengan antara Pak Erlangga dengan Presiden Jokowi, salah satunya ngomongin soal Pilpres. Spill dong, ngobrolin apa untuk Pilpresnya? Iya, tentu kalau pembicaraan secara spesifik soal Pilpres, ada rahasia dong, ya kan? Sebagai insan politik, ya, dua-duanya tentu Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang juga tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju,
dan Pak Jokowi. Bagaimanapun kan Pak Jokowi merupakan presiden yang saya kira ya beliau tentu ingin mengetahui tentang perkembangan dari Pilpres, tentu ya pasti akan ada pembicaraan dong. Tapi soal detailnya saya kira ya hanya kedua orang itu yang tahu begitu. Tapi soal arah dukungan itu sudah pasti ya, bahwa Jokowi akan mendukung pasangan nomor 2? Ya, begini, kita harus lihat secara kasat mata bahwa pasangan capres yang jelas-jelas ingin melanjutkan terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi ini kan semua sudah sangat tahu. Kampanye sudah hampir dilaksanakan 1 bulan lebih, dan secara tegas bahwa hanya pasangan Prabowo Gibran lah yang secara eksplisit menyatakan akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi gitu ya. Jadi artinya secara politik apa yang telah dilakukan oleh kami tentu ingin menegaskan bahwa memang pasangan kami ingin melanjutkan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi dan akan disempurnakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, dari sini saja saya kira sudah jelas ya bahwa konteksnya harus dilihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi akan kami lanjutkan di dalam koalisi Indonesia Maju ini gitu. Saya ke Bung Andre, kalau begitu melihat tondo-tondo yang seperti ini Bung Andre, berarti posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan gimana kalau gitu? Saya kira tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi deh. Sudah jelas arah kemana dulu tuh. Karena kalau kalau saya sih juga tidak terlalu memikirkan juga gitu. Ya sekarang kita fokus saja ke bagaimana memenangkan pemilihan presiden ini, karena toh waktunya juga tinggal setahun lagi kok. Alasan nggak dipikirkan tuh kenapa tuh Bung Andre? Kenapa? Alasan kenapa tidak mau dipikirkan lagi kenapa? Karena kita ingin fokus pada memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan yang simbolik-simbolik yang berubah-ubah terus seperti itu. Dan ya saya kira nggak terlalu menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan pemikiran kami juga gitu. Karena toh kita punya fokus masing-masing di dalam Pilpres ini. Tapi kalau untuk di internal sendiri melihat adanya 2 pertemuan ini berlangsung jarak waktunya berdekatan, reaksinya gimana, Bung Andre? Ya, saya kira tadi gitu, tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu menjadi pemikiran gitu. Karena toh itu ya Presiden mau bertemu dengan menteri-menterinya, dan kami bekerja di dalam konteks pemenangan Pilpres, dan waktu tinggal sebulan lagi, dan kita lebih baik fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud daripada memikirkan yang seperti itu. Jadi pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan sendiri. Karena yang terakhir kami pahami, Bung Andre, PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan juga kalaupun Presiden Joko Widodo ini tidak akan hadir dalam peringatan ulang tahun partai nanti karena bertugas ke luar negeri. Jadi gimana tuh hubungannya? Tapi jawabnya nanti Bung Andre. Tahan dulu, Bapak-Bapak sekalian juga tetap bersama kami. Saudara tetap di Kompas Petang.